Dalam penggeledahan hari ini yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen. Barang bukti yang diamankan tersebut diduga terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh tersangka berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian. Untuk itu, barang bukti yang diamankan dan disita ini tentunya nanti juga butuh dikonfirmasi, dimintai keterangan kepada pihak-pihak untuk menjelaskan, baik dari para tersangka ataupun para saksi dalam rangkaian pemeriksaan para saksi dalam penyidikan perkara ini. Kami akan terus update perkembangan penanganan perkara berkaitan dengan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan keimigrasian. Majuin aja dulu nih Fortuner. Majuin dulu, nggak bisa cuy. Ini 4 mobil. Haluannya madam, 4 mobil. Bang, bentar bang. Itu tuh, kayak apa nih sampai di sini. Sudah terlanjur. Bang, mau terus dikit. Empat sepeda, satu mobil. Empat sepeda. Porsche. Ferrari apa Porsche? Porsche. Ini mobil penyidik kan? Penyidik ini. Yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya, selamat sore dan salam sehat. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, media, dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore ini. Yang saya hormati juga hadir bersama saya ini agak full team. Ya, artinya ada Pak Asep, ya, kemudian juga ada Pak PLT Direktur Penyidikan, Pak Taufik, gitu, dan pastinya ada Mas Budi selaku juru bicara.
Sore ini saya akan menyampaikan pelaksanaan kegiatan penyelidikan tertutup yang sudah kita ketahui bersama dari sejak kemarin, ya, dan saya menyampaikan apresiasi, kemudian juga selain itu ucapan terima kasih, juga permohonan maaf, gitu ya. Kenapa? Karena pasti ada menunggu, ya, bertahan, gitu. Kapan di konvers, kapan dapat informasi, kapan di doorstop, kapan dibales WhatsApp-nya, gitu ya. Nah, semuanya berproses, gitu. Tapi ya kami harus melakukan banyak kegiatan di dalam sampai kemudian memastikan dan informasi itu bisa atau layak disampaikan kepada teman-teman wartawan jurnalis semuanya. Detailnya terhadap peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, ya, terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, saya sebut Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya karena temposnya itu ada dari saat Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian saat ini atau sudah beberapa waktu yang lalu, sudah hampir 2 tahun berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ya, dengan tempos waktu kejadian tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Gitu. Jadi informasi lengkapnya, ya, bahwa KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, ya, dan dari hasil kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, ya, ada beberapa pelaku tindak pidana dan juga telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, ya, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian IMIPAS.